Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak Jesul Tanjung. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang brilian dan berjiwa kesatria, pembelajaran jarak jauh merupakan model belajar yang asing dan belum pernah kita lakukan sebelumnya. Namun, model belajar ini harus dipilih sebagai salah satu alternatif untuk menjaga tetap terselenggaranya proses pembelajaran. Anak-anak semua, kehadiran COVID-19 memaksa seluruh lapisan masyarakat untuk merubah perilaku dan gaya hidupnya. Demi menjaga kesehatan, kita harus tetap menjaga kebersihan tangan, menutup mulut menggunakan masker, dan menjaga jarak antar individu agar kita tidak tertular dengan penyakit menular yang sangat menyeramkan ini. Telah banyak korban berjatuhan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Anak-anak yang brilian dan berjiwa kesatria, bukan saatnya untuk mengeluh. Tapi inilah saatnya kita menghadapi tantangan dengan jiwa yang besar, menghadapi tantangan dengan kesatria, sehingga kita dapat memetik pengalaman berharga untuk kita gunakan di masa yang akan datang. Anak-anak yang brilian dan berjiwa kesatria, dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh, ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mandiri dan disiplin. Seluruh proses belajar yang kita lakukan melalui PJJ itu dihadirkan untuk kita secara pribadi. Tidak perlu kita melibatkan orang tua, kakak, abang, paman, atau siapapun di rumah. Kita terima pembelajaran dan kita ikuti seluruh proses yang dilakukan oleh guru selami materi yang disampaikan. Bila ada materi-materi yang kurang dipahami, buka komunikasi dengan teman satu kelas atau buka komunikasi dengan guru. Kita tidak perlu sungkan-sungkan bertanya langsung kepada guru. Gunakan gadget kamu untuk berkomunikasi dengan guru, tanyakan materi-materi yang kurang jelas. Atau kamu juga bisa membuka buku paket yang ada, atau membuka informasi lain melalui Google misalnya. Banyak hal yang dapat dilakukan. Jangan mengeluh dengan melibatkan orang tua, karena orang tua kamu itu sudah memiliki beban yang cukup berat dia tanggung di masa pandemi COVID seperti ini, di mana kondisi ekonomi yang semakin sulit. Jadi tantangan belajar ini harus kamu hadapi secara mandiri. Kemudian harus berdisiplin dalam belajar. Kegiatan belajar yang dilangsungkan dalam pembelajaran jarak jauh telah ditata sedemikian rupa, sehingga dari jam per jam pembelajaran telah diatur. Kehadiran kamu saat belajar itu harus tepat waktu, karena interaksi belajar yang dibangun oleh guru itu dibatasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, hadirkan suasana belajar seperti di sekolah. Jadi sebelum belajar kamu harus siapkan alat-alat tulis, harus siapkan gadget kamu, dan juga harus siapkan meja dan kursi belajar yang sesuai seperti di sekolah, sehingga suasananya tidak membuat kita menjadi terganggu dalam belajar. Jangan belajar di sembarang tempat, dan jangan juga belajar sambil duduk dan tidur-tiduran. Itu akan membuat kamu kehilangan konsentrasi. Jadi belajarlah dengan menghadirkan suasana belajar seperti di sekolah. Yang ketiga, hemat kuota.
Keluhan yang paling banyak disampaikan orang tua adalah besarnya biaya kuota yang harus mereka tanggung. Sebenarnya proses pembelajaran jarak jauh ini tidaklah membutuhkan kuota yang terlalu banyak. Hanya saja anak-anak kurang tertib, kurang disiplin dalam menggunakan gadgetnya. Ketidakbijakan dalam menggunakan gadget pada akhirnya membuat penggunaan kuota menjadi lebih boros. Bila guru memberikan video pembelajaran, sebaiknya kamu unduh agar dapat ditonton kembali. Jangan dilakukan streaming, karena streaming itu harus berulang-ulang kalau menontonnya. Tapi kalau sudah kamu unduh, maka materi yang disampaikan melalui video dapat kamu tonton kembali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tugas-tugas dalam bentuk dokumen, bila memungkinkan kamu unduh dan kamu print, sehingga kamu dapat membacanya secara lebih nyaman. Dengan demikian materi yang terdapat di dalam dokumen itu dapat kamu kuasai dengan baik. Demikian anak-anak semua, jadi ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Satu adalah mandiri dan disiplin dalam belajar. Yang kedua, hadirkan suasana sekolah di saat belajar di rumah. Dan ketiga, selalu hemat kuota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.